Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Maulana Wedi Raham. Kali ini kita akan membahas mengenai tafsir dari Quraisy Shihab tentang media dan metode dakwah dari yang kita kutip dari Quran surat An-Nahl ayat 125. Nah, hari ini kalau kita ketahui bahwasanya dakwah ini menjadi fenomena baru ketika era hari ini adalah era modernitas, di mana kemudian perkembangan teknologi ini berkembang sangat pesat dan sangat mutakhir. Tak jarang kita hari ini melihat banyak manusia yang kemudian tidak bisa melepaskan gadgetnya dari genggamannya, seolah-olah kebutuhan akan gadget ini menjadi kebutuhan yang primer. Nah, tahukah kita bahwa kemudian dari munculnya era modernitas ini kemudian menyingkirkan aspek sosio-psikologis dari seorang manusia. Bahwasanya kemudian kita yang tadinya sangat dekat antara satu manusia dengan manusia yang lain, hari ini kita malah menjadi saling berjauhan. Walaupun memang media ataupun teknologi hari ini menjadi digadang-gadang menjadi sebuah alat yang kemudian bisa mendekatkan yang jauh dan membuat lebih erat yang sudah dekat. Nah, tapi pada kenyataannya di aspek-aspek psikologis ini manusia malah menjadi semakin renggang. Kadang kita lupa dengan kerabat kita, kadang kita lupa untuk bertemu dengan kerabat kita karena memang kita sekarang sudah disibukkan oleh dunia teknologinya masing-masing ataupun di gadgetnya masing-masing. Nah, dari hal tersebut akhirnya muncullah sebuah problem dari manusia modern, yaitu munculnya sebuah kehampaan. Nah, kehampaan yang dirasakan oleh manusia-manusia di era modern hari ini itu karena mereka menganggap satu sama lain ini semakin jauh, dan akhirnya mereka terguncang di sana, merasakan bahwasanya ada kehampaan dari manusia-manusia di era modern hari ini. Mereka merasa tidak ada lagi sisi sosial di dalam diri manusia karena memang sudah disibukkan dengan gadgetnya masing-masing. Nah, untuk itu kemudian muncullah makanya kita nggak jarang ngelihat hari ini muncul tren pemuda hijrah. Nah, tren-tren tersebut ini masuk ke dalam diri pribadi manusia modern untuk menjadi problem solver atas kehampaan manusia dalam aspek sosio-psikologisnya, karena memang yang tadi sudah disebutkan di awal, mereka menjadi saling berjauhan karena memang disibukkan dengan gadgetnya masing-masing. Tapi benarkah dakwah yang dilakukan ketika di era modern ini sudah sesuai dengan kaidah yang berlaku atau sudah menggunakan metode yang baik? Nah, ini kaitannya dengan Quran surat An-Nahl yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idotil hasanati wa jadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka wa a'lamu bima dola'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Nah, di ayat Quran surat An-Nahl tersebut ayat 125 ini dijelaskan bahwasanya dakwah itu harus dilakukan dengan cara yang baik. Kita diajak untuk menyerukan orang lain ataupun umat lain dengan bahasa ataupun perkataan yang baik. Nah, ini sih kemudian dengan cara-cara yang baik, dan nantinya kita disuruh berpasrah diri atas apa yang telah kita lakukan. Entah itu nanti orang yang sudah kita dakwahi atau kita beri nasihat ini menemukan sebuah syafaat atau petunjuk atas dakwah yang kita lakukan, ini adalah ini menjadi bagian dari kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam tafsirnya Quraisy Shihab ini dijelaskan bahwasanya kemudian kita itu harus mengatakan hal yang baik ketika berdakwah, menggunakan metode-metode yang baik. Kemudian kita juga dituntut untuk mengajak kaum cendekiawan untuk berdialog dengan cara-cara yang baik, dengan perkataan-perkataan yang halus sesuai dengan keilmuan yang dikuasainya. Nah, kemudian untuk
kaum awam ini kita disuruh untuk menyentuh aspek hatinya dengan cara menasehatinya. Tapi menasehatinya pun harus menggunakan ataupun harus kita sesuaikan dengan kondisi si manusianya. Dari entah itu kita lihat dari segi mata pencahariannya atau kesehariannya, ini harus kita sesuaikan. Kita nggak bisa hari ini membicarakan tentang kebergelimangan harta di hadapan orang-orang yang notabene kurang mampu. Nah, ini kan bukan bagian ataupun cara yang baik untuk kita sampaikan ketika kita berdakwah. Kemudian kita tidak bisa mengatakan di depan orang-orang yang non muslim dengan mengucapkan kata kafir. Kemudian kita tidak bisa menyuguhkan kebenaran isi Al-Quran dengan membabi buta dan dengan berapi-api di hadapan orang non muslim, karena yang mereka butuhkan adalah bukti tinjauan yang dianggapnya masuk ke dalam akalnya dia, sehingga nanti kemudian dia akan masuk ke dalam Islam dan mengamini atas firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, makanya sekali lagi, metode kita dalam menyampaikan dakwah ini kita harus menggunakan perkataan yang halus, kemudian yang baik, dengan perilaku yang baik pula, dan tidak menebar kebencian ataupun kekerasan dan tidak menyudutkan salah satu pihak. Nah, ini yang menjadi problem dakwah hari ini, karena kan hari ini kalau kita lihat banyak muncul pendakwah baru dengan gayanya masing-masing. Ada yang kemudian gayanya nyentrik, ada yang kemudian gayanya kalem, ada yang kemudian gayanya berapi-api dalam menyampaikan dakwanya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Dakwah ini hanya dijadikan sebagai ajang untuk mencari ataupun membentuk opini publik dari masyarakat, tanpa kita mengindahkan bagaimana efek yang kemudian terjadi setelah dakwah itu dilakukan dan bagaimana cara manusia menyerap ketika mendengarkan dakwah tersebut. Nah, makanya sekali lagi marilah kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pun ketika kita melakukan dakwah, ya kita merujuk kepada Quran surat An-Nahl ayat 125. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang terpenting adalah semoga kita sehat selalu di tengah pandemi COVID-19 hari ini. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.